Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada sesi kali ini kita akan membahas pendekatan penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja simak materi ini. Nah, yang pertama di slide depan ini kita bicara soal gejala sosial terlebih dahulu. Kenapa gejala sosial? Karena sehari-hari kita mengamati peristiwa, nah itu adalah gejala sosial. Gejala sosial inilah yang sering kita teliti bagi akademisi, baik itu di dosen maupun mahasiswa. Nah, hakikat dari gejala sosial itu merupakan sesuatu yang real, dapat diungkap atau diamati oleh indera manusia. Nah, gejala sosial dipahami sebagai sesuatu yang nyata pada hakikatnya karena ia dapat diungkap oleh indera manusia. Nah, bagaimana gambaran gejala sosial ini bisa dipahami oleh seseorang? Gejala sosial itu sebenarnya sifatnya sangat universal, diakui oleh orang banyak, sehingga pengetahuan kita terhadap objek tersebut atau gejala tersebut itu semata-mata karena kesepakatan kita antar individu. Jadi kata kuncinya gejala sosial pemahamannya itu dibarengi dengan kesepakatan antar individu. Kita bisa lihat analoginya seperti ini. Nah, di depan ini ada dua model yang sekiranya dimainkan oleh anak-anak. Nah, di situ ada negara A dan negara B. Nah, dalam permainan tersebut, suatu ketika anak ini sedang bermain dengan teman-temannya, mereka sedang bermain perang-perang. Anak yang satu segera membuat sebuah lingkaran yang besar di atas pasir. Kemudian ia mengatakan bahwa area di dalam lingkaran yang ia buat itu merupakan area kedaulatan negaranya. Jadi ada seorang anak yang sedang bermain perang-perang, bahwa tas yang dia dudukkan di tengah di antara batu-batu itu dianggapnya bahwa itu adalah pusat pemerintahan, dan batu-batu yang dia buat di sekeliling area tas itu merupakan pertahanan dari negaranya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa anak-anak tersebut ketika ia bermain, dia memahami bahwa ini merupakan kesepakatan kita di dalam permainan, bahwa apa yang saya letakkan di tengah itu, yakni tas, menganggap bahwa itu adalah pusat pemerintahan dengan batu-batu sebagai pelindung pertahanan dari negaranya. Nah, di situ dasar bahwa ternyata fenomena yang terjadi itu merupakan sebuah kesepakatan di dalam permainan. Nah, lanjut. Jadi ini kita katakan sebagai sesuatu yang real, sehingga dalam permainan tersebut jika ingin menyerang negaranya, ya berarti dia harus menghancurkan batu-batu itu dulu sebelum sampai pada pusat pemerintahannya. Nah, di negara B atau teman yang lainnya, dia menempatkan tas juga di tengah sebagai pusat pemerintahan, namun dia membuat lingkaran dengan sepatu, ya, sepatu sebagai bentuk pertahanannya. Nah, ini semua dikatakan sebagai gejala atau fenomena yang mungkin bisa berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Walaupun ia berbeda tapi masih memiliki konsepsi yang sama, bahwa kita mesti sepakat bahwa apa yang saya dudukkan di luar itu harus Anda pahami sebagai bentuk pertahanan supaya permainan ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya asumsi dasar dari epistemologi, ya. Epistemologi dari ilmu pengetahuan.
Gejala itu nyata ya, gejala juga nyata, dapat diamati dan dapat dipelajari. Untuk mempelajari gejala, kita dapat membuat tipologi untuk membedakan gejala satu dengan gejala yang lainnya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan gejala satu dengan gejala yang lainnya? Kita lihat di permainan anak-anak tadi. Dia punya gejala yang berbeda walaupun konsepsinya sama. Nah, oleh karena itu untuk mengamati permainan-permainan tersebut kita mesti eh, melakukan klasifikasi tipologi-tipologi atau tipe-tipe perbedaan-perbedaan antara satu dan yang lainnya, sehingga setiap fenomena itu bisa kita pelajari dengan cara kita membuat klasifikasi-klasifikasi perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Karena gejala itu selalu punya ciri-ciri. Contoh, misalnya gejala sakit kepala. Nah, walaupun semua orang sakit kepala bisa saja gejalanya itu berbeda-beda. Ada yang gejalanya yang disertai demam, ada gejalanya yang disertai dengan sakit gigi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan gejala. Gejalanya nyata, bisa diamati. Nah, hal-hal yang selalu kita teliti itu adalah suatu gejala atau suatu fenomena. Nah, selanjutnya epistemologi setidaknya mencakup 3 hal, yaitu ilmu dan nilai, ilmu dan akal sehat, serta metodologi. Nah, apa keterkaitan antara ilmu dan nilai? Individu itu adalah seorang yang bebas nilai. Bebas nilai dapat kita artikan bahwa individu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di antara orang-orang yang sedang dia teliti. Nah, misalnya Anda seorang peneliti, Anda turun di lapangan, Anda tidak boleh dipengaruhi hal-hal yang nilai atau yang nilai yang dibawa oleh orang lain, tetapi yang Anda gunakan adalah seperangkat nilai yang universal. Sebentar kita analogikan apa itu nilai yang sifatnya universal. Jadi dengan sifat universal itu individu berasumsi bahwa orang-orang yang akan ia teliti memiliki nilai yang sama dengan nilai yang ia bawa. Dalam praktiknya di lapangan bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau ada kesepakatan bahwa setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum, nilai-nilai kesepakatan itu akan diterapkan kepada semua orang. Ya, peneliti bisa mengabaikan seseorang memiliki penilaian bahwa ia adalah manusia bebas, sehingga ia boleh memutuskan apakah ia akan merokok atau tidak. Nah, Anda sebagai seorang peneliti tetap memegang nilai-nilai yang universal berdasarkan kesepakatan. Misalnya tadi merokok di dalam angkutan umum itu merupakan nilai-nilai yang keliru, dan nilai yang kita pahami bersama bahwa kita tidak dibenarkan secara etika apabila kita merokok di kendaraan umum. Jadi penilaian Anda sebagai seorang peneliti dapat menyatakan bahwa orang yang memiliki penilaian yang berbeda tentang boleh tidaknya merokok di angkutan umum sebagai orang yang salah. Dengan bebas nilainya individu, dalam hal ini peneliti bisa bersikap lebih objektif. Nah, objektivitas kita itu mengacu pada nilai-nilai universal kesepakatan kita bersama, bukan pengetahuan yang berasal dari subjektivitas seseorang. Nah, selanjutnya keterkaitan antara ilmu dan akal sehat. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara menggunakan ilmiah atau yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang lebih baik jika dibandingkan dengan hanya akal sehat. Jadi dengan demikian ilmu itu yang didasari dari ilmu pengetahuan, pendekatan ilmiah tentunya secara lambat laun akan menggantikan akal sehat. Nah, dari sisi metodologi, ya, logika pemikiran ilmiah itu mencakup proses pembentukan ide dan gagasan yang diberlakukan secara ketat dengan memakai prinsip nomotetik dan menggunakan pola deduktif.
Nah, prinsip nomotetik ini kita garis bawahi bahwa ketika kita melihat keterkaitan antara suatu gejala sosial dengan gejala sosial yang lain, kita fokuskan pada beberapa faktor atau gejala yang krusial saja dan mengesampingkan gejala atau faktor yang lain. Dengan prinsip tersebut, tak jarang dalam penelitian kita itu hanya akan melihat hubungan antara satu akibat dengan 2 atau 3 sebab-sebab saja. 2 atau 3 sebab ini yang kita yakini atau diduga sebagai faktor atau gejala yang krusial, dan pola deduktif menunjukkan bahwa pemikiran yang dikembangkan di dalam penelitian itu kita dasarkan pada pola yang umum atau universal untuk kemudian mengarah pada pola yang lebih sempit dan spesifik. Nah, itu dasar dari secara epistemologi keterkaitan antara ilmu dan akal sehat, ilmu dan nilai, serta bagaimana membangun metodologi pemikiran yang ilmiah. Nah, di sini ada karakteristik desain penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu dia meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Kematangan dalam perencanaan adalah kuncinya. Jadi kunci dari penelitian kuantitatif itu berada pada perencanaannya. Jadi pada saat memulainya harus betul-betul menetapkan prosedur yang ketat, baru Anda turun ke lapangan. Nah, itu sifat yang pertama kuantitatif. Makanya dia tidak fleksibel, dia dikatakan kaku karena tidak fleksibel, karena sudah sesuai rencana. Kalau Anda sudah merencanakan harus seperti ini, berarti harus seperti itu. Tidak boleh Anda menguji coba sesuatu atau meneliti sesuatu dengan cara mengubah pola yang sudah Anda buat. Kalau Anda mengubah berarti harus Anda mulai dari awal lagi. Perencanaan dimulai dari awal lagi, karena apapun hasilnya itu berdasarkan metodologi yang sudah Anda rencanakan. Nah, terus pendekatan kuantitatif menggunakan perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu statistik dalam analisis datanya. Nah, ilmu sosialnya itu berasal dari nilai-nilai universal tadi yang sudah Anda ambil. Nah, biasanya ini banyak kita tuliskan dalam bab 2 pada kajian teori, dan ilmu-ilmu statistik ini dalam analisis datanya itu yang kita gunakan. Jadi penelitian kuantitatif Anda harus lebih banyak juga belajar tentang ilmu-ilmu statistik, karena dalam proses analisis datanya, pengambilan kesimpulannya itu lebih banyak menggunakan ilmu yang matematis. Nah, ciri yang ketiga, riset sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya itu bersifat deduktif. Analisis deduktif artinya gambaran besar yang berupa hipotesis atau teori diuji kebenarannya dengan proses pengujian variabel yang lebih detail. Nah, misalnya begini, kita kembali contoh kepada nilai universal tadi yang mana kita katakan deduktif. Misalnya nilainya adalah orang tidak boleh merokok di dalam angkutan umum. Tidak boleh dalam tanda petik itu secara etika, ya. Nah, terus Anda menguji kebenaran teori. Apakah orang pada sekelompok masyarakat tertentu meyakini nilai-nilai tersebut, menggunakan nilai tersebut, ya atau tidak. Nah, di situ Anda mencoba, misalnya Anda meneliti di daerah A, di daerah B, di daerah C, dan di daerah D, dan kesimpulannya nanti Anda gunakan sebagai pembuktian teori dari deduktif tadi, bahwa ternyata orang-orang masih memegang nilai merokok di dalam angkutan umum itu merupakan perilaku yang keliru. Nah, terus secara umum bagian metode penelitian kuantitatif itu berisi subbab, pendekatan, dan jenis penelitian. Di sini juga ada populasi dan sampel, nanti kita akan bahas di bagian terpisah. Yang ketiga ada instrumen penelitian, 4 ada teknik pengumpulan datanya, dan 5 analisis datanya. Di analisis data
akan banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu statistik. Nah, kalau gambaran dari struktur atau komposisi penulisan penelitian kuantitatif sampai di proposal, di bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 kajian pustaka, teori tentang variabel penelitian, begitupun lanjut, dan kita susun kerangka pikirnya. Nah, di bagian ketiga, bab 3, metodologi penelitian. Di situ ada pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan hipotesis dari statistik. Nah, masing-masing nanti kita akan bahas bagaimana cara merumuskan masing-masing uraian di dalam pendahuluan, kajian pustaka, dan cara merumuskan metode penelitian. Nah, terus untuk contoh penggunaan pendekatan kuantitatif dalam kehidupan kita sehari-hari bisa seperti ini. Misalnya frekuensi bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa akhir-akhir ini sering terjadi ya. Jadi ketika mahasiswa melakukan demo di gedung DPR, sementara ada juga yang berusaha untuk yang mengatasnamakan pemerintah itu berpihak kepada penguasa bukan pada rakyat. Jadi ketika mahasiswa diminta untuk membubarkan diri, mereka justru berteriak dan memaksa masuk. Nah, ketika bentrokan terjadi, banyak dari kalangan mahasiswa dan juga aparat keamanan itu menjadi terluka. Jadi ketika dia ditanya mengapa benturan tersebut sampai terjadi, mahasiswa justru mengatakan bahwa sesungguhnya gedung DPR ini milik siapa? Milik rakyat atau milik penguasa? Jika milik rakyat, mengapa mereka yang juga rakyat tidak boleh masuk ke gedung tersebut? Nah, ini pendekatannya secara kualitatif. Nah, bukan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau pendekatan kuantitatifnya itu kita bisa lihat pada posisi aparat keamanan yang membuat pagar betis. Nah, ketika Anda tanya mengapa hal bentrokan ini bisa terjadi, nah tentu polisi akan mengatakan bahwa sistem yang kami lakukan atau apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tanda petik sesuai prosedur itu merupakan nilai-nilai universal yang dipegang oleh aparat keamanan dalam kerangka bernegara. Jadi dia sudah lepas dari nilai individunya, tapi yang ia bawa adalah nilai-nilai universal yang dipahami oleh para aparat keamanan bahwa prosedur pengamanan dalam ketika ia ada demonstrasi harus seperti itu, membuat pagar betis dan tidak membiarkan para demonstran untuk masuk ke dalam gedung. Jadi begitu cara berpikir kuantitatif. Nah, ada juga kalau kita lihat contoh perilaku remaja, misalnya kita sebutlah Sujono ya. Sujono ini adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Makassar. Dia sudah lama tinggal di Jakarta. Nah, keberadaannya di Jakarta itu dalam rangka melanjutkan kuliah. Sudah lama ia juga berpacaran dengan Sujanti, mahasiswa yang juga berasal dari Makassar dan juga sudah lama tinggal di Jakarta. Jadi selama di Jakarta mereka itu berpacaran dengan gaya yang bebas. Nah, mereka tidak malu untuk misalnya saling bergandengan tangan di keramaian, menyusuri mall dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi ketika pada liburan semester mereka berencana pulang. Dia pulang ke Makassar, mereka memilih untuk naik pesawat. Nah, sepanjang perjalanan mereka masih berperilaku sebagai seorang yang berpacaran tanda kutip ya. Ini hanya contoh saja. Nah, perilaku yang ditampilkan itu harus langsung berubah karena ketika dia sampai ke Makassar, nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai universal yang dianut oleh orang Makassar itu tidak sama dengan nilai-nilai yang ada di
di Jakarta misalnya. Jadi ketika dia berjalan beringan, dia tidak bergandengan lagi dan dia bisa mengubah perilaku mereka sampai 180 derajat. Nah, bagaimana kita bisa mencermati kejadian yang seperti ini dengan pendekatan kuantitatif? Jadi, kata kuncinya pendekatan kuantitatif itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin di Jakarta mereka bisa berperilaku secara bebas, namun ketika berada di Makassar, nah, masyarakatnya itu masih memegang prinsip sopan santun yang tinggi dan mereka tidak berani lagi berperilaku seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu tunduk juga pada nilai-nilai universal. Nah, kira-kira seperti itu cara kita mendekati pendekatan-pendekatan kuantitatif. Jadi harus memegang nilai yang universal, terus sangat tergantung pada lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau kita terjemahkan dalam penelitian, dia akan sangat ditentukan populasi dan sampel yang akan kita teliti. Nah, untuk penjelasan lebih komprehensif, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami bagaimana kerangka atau model pendekatan cara berpikir kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.